the year of integrity. Shalom umat Tuhan. Apa kabar hari ini? Doa saya kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Saudara, menjelang ulang tahun GBI Miracle Service Kalasan, Yogyakarta, saya bertanya kepada Tuhan dan diri saya secara pribadi, apa yang mau disampaikan kepada umat Tuhan di ulang tahun ini? Dan muncul satu kata, yaitu perubahan. Perubahan sama dengan transformasi atau transformation. Nah, jika kita melakukan perubahan secara duniawi, sama saja dengan seseorang yang sedang membunyikan genderang perang. Dan sudah tentu, kalau genderang perang dibunyikan, maka yang datang pasti kebencian, permusuhan, curiga, ketakutan, bahkan pembunuhan. Dan pasti tidak semua orang menginginkannya. Dengan demikian, perubahan harusnya dimulai dari mana? Ada satu perkataan menarik berkata seperti ini, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Nah, kalau perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi suatu perubahan, harusnya dimulai dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengubah orang lain sebelum kita berubah. Kita mau lihat sama-sama apa kata Alkitab tentang perubahan atau transformasi tersebut. Roma 12 ayat yang kedua. Dua terjemahan akan saya sampaikan kepada kita. Terjemahan baru mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Roma 12 ayat 2 berkata demikian. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkanlah Allah membuat pribadimu baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, itu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Wow, Alkitab sungguh luar biasa. 3 perubahan yang perlu kita belajar sama-sama, dan izinkan saya untuk menyampaikan kepada kita, untuk kita sama-sama belajar. Sudah tentu firman Tuhan ini bukan saja kepada yang mendengarkannya, tetapi dimulai perubahan itu dari saya, dan firman Tuhan ini disampaikan kepada Anda dan saya. Perubahan dimulai dari mana? Yang pertama adalah dari pikiran kita. Pola pikirmu menentukan perubahan pola pikir orang lain terhadapmu. Nah, saya satu ketika membacakan satu buku
Dan buku tersebut mengutip perkataan William James. Dan perkataan itu seperti ini. Sepanjang sejarah hidup ini, saya dapat menyimpulkan bahwa manusia dapat mengubah hidupnya hanya dengan mengubah sikap berpikirnya. Itu kata William James. Ternyata pikiran itu sangat memegang peran penting di dalam kehidupan manusia. Mari kita lihat kata Rasul Paulus kepada umat Tuhan di Filipi. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8 yang berkata demikian. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Rasul Paulus menasihati kita semua bahwa kalau mau mengalami perubahan atau transformasi di dalam hidup kita, yang kita lakukan adalah kita perlu memikirkan semua yang benar. Kita perlu memikirkan semua yang mulia. Kita perlu memikirkan semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Paulus berkata, pikirkanlah semuanya itu. Itu baru namanya perubahan. Yang kedua, kalau perubahan itu dimulai dari pola pikir, sudah selesai, kita naik ke fase berikutnya adalah sikap yang berubah. Nah, sikap ini sangat penting di dalam perubahan. Ingat bahwa sikapmu dan sikapku menentukan perubahan orang lain terhadapmu dan terhadapku. Nah, saudara, berkaitan dengan kata perubahan ini, selalu muncul sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh setiap orang. Biasanya yang kita dengar gini, mengapa ya dia belum berubah? Mengapa orang ini dari dulu sampai sekarang dia belum berubah? Ada apa ya? Jawabannya ada dua. Orang itu tidak mau berubah, atau begini, dia belum berubah karena dia melihat Anda belum berubah. Bisa saja terjadi seperti itu, bukan? Mari kita lihat tuntunan Tuhan berkaitan tentang perubahan sikap. Matius pasal 7 ayat 12 dalam terjemahan baru mengatakan demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih menarik lagi, berkata demikian,
Perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Itulah inti hukum Musa dan ajaran-ajaran Nabi. Perkataan ini yang menjadi dasar bagi saya untuk saya menyampaikan bahwa bisa saja orang lain atau orang yang kita maksudkan belum berubah karena dia melihat bahwa kita belum berubah. Orang tersebut dia belum berubah karena dia melihat bahwa kamu belum berubah. Sehingga kita tidak boleh terlalu cepat mencas orang, tidak boleh terlalu cepat menghakimi dia. Siapa tahu dia sementara menunggu kita berubah, langsung dia berubah. Oleh karena itu, perubahanlah bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan, dan perubahan itu dimulai dari diri kita. Yang ketiga, terakhir, tindakan kita harus berubah. Jadi tindakan berubah. Tindakanmu menentukan perubahanmu dan perubahan orang lain terhadapmu. Saya ulangi. Tindakanmu menentukan perubahanmu dan perubahan orang lain terhadapmu. Saudara kekasih Tuhan, satu ketika terjadi goncangan di tengah-tengah umat Israel karena Musa dipanggil pulang sang penguasa tunggal, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Mereka bingung. Sementara mereka belum mencapai tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka bingung. Dan akhirnya Tuhan berinisiatif untuk mengangkat Yosua menjadi pemimpin penerus tongkat estafet dari Musa. Dan Tuhan memberi arahan kepada Yosua di dalam Yosua pasal 1. Namun izinkan saya untuk membacakan hanya 2 ayat. Itu ayat 7 dan 8 yang berkata demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau beruntung. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan menasihati Yosua, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini berbicara tentang sikap. Bertindaklah hati-hati. Itu berbicara tentang sikap dan tindakan kita. Dan kemudian Tuhan memberikan arahan kepada dia. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Ternyata Alkitab itu memegang peranan yang sangat penting. Pertanyaannya,
apakah kita sudah merenungkan Taurat ini setiap hari? Sebab Alkitab berkata, renungkan Taurat ini atau renungkan Taurat itu siang dan malam, supaya engkau beruntung, supaya engkau bertindak hati-hati. Dengan demikian, perjalananmu itu akan sukses dan berhasil. Karena apa? Alkitab adalah Tuhan sendiri, pribadi Tuhan sendiri. Sebab Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Makanya dia merupakan tuntunan. Jadi baca ini harus setiap hari. Ada sebuah nasihat untuk anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bagaimana supaya anak-anak muda mempertahankan kelakuan bersih dan mengalami perubahan atau transformasi dalam hidup? Sebab kalau anak muda berubah, pasti terjadi sesuatu yang luar biasa. Dan anak muda adalah generasi masa depan keluarga, gereja, bangsa, bahkan masa depan dunia. Nasihat ini sangat penting bagi anak-anak muda. Mazmur 119 ayat 9 berkata demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Itu terjemahan baru. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan begini. Orang muda dapat menjaga hidupnya tak bercela kalau ia hidup menurut perintah-Mu. Perintah di mana? Perintah pada firman Tuhan. Oleh karena itu, renungkan Taurat ini siang dan malam. Kesimpulan dari firman Tuhan ini adalah perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi suatu perubahan jika dimulai dari diri sendiri. Dan dari manakah perubahan itu? Dari pikiran yang mengalami perubahan, dari sikap yang mengalami perubahan, dan ketika sikap mengalami perubahan, maka melahirkan tindakan yang mengalami perubahan. Kalau pikiran dan sikap, bahkan tindakan kita selaras dengan firman Tuhan, sudah tentu pasti ada perubahan atau transformasi. Saudara, izinkan saya untuk membacakan ayat ini sebagai penutup bagi kita semua. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6 berkata demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ada dalam Dia artinya ada dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan mengapa kita harus berubah? Karena ukurannya adalah Kristus. Fokusnya kepada Kristus. Bagaimana supaya kita hidup sama seperti Kristus hidup? Izinkan Kristus mengubah hati kita. Akhir dari firman Tuhan ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 kepada GBI Miracle Service Kalasan, Yogyakarta, dengan harapan karena Tuhan dapat menolong kita, mengubah hati kita untuk menjadi baru setiap waktu. Biarlah firman Tuhan ini dan pujian ini menjadi berkat bagi jemaat GBI Miracle Service Kalasan
bahkan yang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang setia menyaksikan program ini di YouTube. Anda juga kiranya diberkati oleh Tuhan. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan oh ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Pujian ini menggantikan doa bagi kita semua. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.